Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah cerita petualangan yang seru abis dan pastinya penuh makna. Kita bakal ngikutin perjalanan seru dari komunitas sepeda B2L Sukabumi yang dipimpin langsung sama komandan mereka, Kang Puja Kusuma. Mereka ini baru aja beres go west menaklukkan rute ke perkebunan teh Pondok Halimun. Tapi ya, ulasan kita kali ini bukan cuma soal ngayuh pedal aja loh. Ini benar-benar cerita tentang ketahanan fisik, persahabatan, drama mesin sepeda yang suka tiba-tiba ngadat, dan pastinya makanan super enak di akhir perjalanan. Seru banget kan? Yuk langsung kita bahas. Rela nggak sih kalian capek-capek nyiksa diri selama 2 jam penuh, nahan pegel yang luar biasa cuma buat ngerasain kesenangan yang durasinya 2 menit doang? Kalau di dunia petualangan kita sering banget nyebut ini sebagai type 2 fun atau kesenangan tipe 2. Maksudnya, pas lagi dijalanin tuh rasanya menderita banget, tapi pas sudah lewat dan kita inget-inget lagi, malah kerasa seru dan pengen banget diulang. Dan percayalah, konsep ini bener-bener pas banget buat ngegambarin cerita bersepeda gunung yang mau kita kupas sekarang. Buat bisa dapetin turunan yang bikin adrenalin meledak dan sejuknya udara pegunungan, para goeser ini harus bayar harga tiketnya di awal. Dan harganya lumayan mahal teman-teman. Mereka langsung dihadapin sama tanjakan super terjal yang dilapisi batu-batu makadam berukuran besar. Medannya saking ekstrimnya, boro-boro mau ngayuh mereka sampai harus turun dari sadel dan dorong sepeda mereka yang berat itu ngelewatin tumpukan batu. Bener-bener bentuk siksaan fisik yang nguji tekad siapa aja yang berani nyoba rute ini. Nah, rentetan kejadian habis itu benar-benar nguji kesabaran banget. Setelah ngos-ngosan dorong sepeda mati-matian, akhirnya mereka siap-siap dong buat nikmatin hasil jerih payah. Tapi, tunggu dulu. Pas lagi asyik persiapan mau turun, ketahuan deh ada masalah. Salah satu peserta nyadar kalau ban sepedanya oglek alias goyang parah, yang ternyata gara-gara bearingnya longgar. Ya udah, mereka tetap mulai meluncur turun. Baru juga meluncur sejauh 10 meter, ada satu sepeda yang bannya bocor dong. Mereka terpaksa menepi saat itu juga. Saking gak mau buang waktu emas buat nikmatin turunan, mereka bahkan gak pakai acara nambal-nambal segala. Langsung ganti ban dalam yang baru biar perjalanan bisa langsung dilanjutin. Jadi gini, poin krusialnya di sini adalah kontras waktunya yang teramat sangat ekstrim. Salah satu pesepeda tuh ngerangkumnya dengan pas banget dan agak kocak sih menurut saya. Bayangin ya, pendakian gila-gilaan sambil dorong sepeda tadi itu ngabisin waktu sampai 2 jam lamanya. Tapi pas meluncur ke bawah, yang mana ini adalah hadiah utamanya, durasinya cuma 2 menit aja. Kalian bisa ngerasain sendiri kan seberapa cepat dan intensnya momen tersebut? 2 jam penderitaan murni bener-bener ditukar lunas sama 2 menit adrenalin yang meledak-ledak. Tapi pastinya 2 menit itu bukan 2 menit biasa. Sensasi yang mereka rasain luar biasa banget. Lepas dari jalan makadam yang bikin emosi tadi, rutenya berubah jadi jalur single track yang meliuk-liuk cantik menembus perkebunan teh yang ijo dan asri. Nah, pas masuk ke jalan tanah ini, saking cepatnya mereka meluncur, debu tanah yang berterbangan dari gesekan bantu sampai tebal banget. Buat pesepeda yang posisinya di belakang, debu itu udah menyerupai kabut tebal yang nutupin pandangan. Bener-bener murni petualangan yang liar dan mendebarkan banget kan? Dan ini nih yang mengilustrasikan dengan sangat brilian betapa adiktifnya bersepeda gunung itu. Tapi angka 2 ini bukan cuma soal durasi turunan tadi loh. Coba bayangin, meskipun napas mereka masih Senin Kamis, dan rasa capek akibat dorong sepeda 2 jam belum juga hilang pas mereka nyampe di titik istirahat, ternyata ada pesepeda yang rela dorong sepedanya naik lagi untuk yang kedua kalinya. Gila nggak tuh? Ya mereka dorong sepeda balik lagi ke atas cuma demi bisa menikmati sensasi turunan mendebarkan itu sekali lagi. Itulah definisi dedikasi dan kecintaan sejati pada hobi. Titik istirahat mereka ini bukan cuma sekedar tempat buat minum air putih terus atur napas ya. Ini mah udah kayak festival kecil di pinggir perkebunan teh. Sambil nunggu tenaga pulih, komunitas ini ngelakuin multitasking tingkat dewa. Sebagian dari mereka sibuk masak nasi liwet seger dari awal, ya semacam tradisi yang kita kenal dengan sebutan ngaliwet lah ya. Terus ada yang kebagian tugas bakar ikan. Dan yang paling epic, sebagian lagi asyik nyanyi karaokean sambil nyeruput kopi hitam panas di tengah dinginnya udara perkebunan teh. Ini nunjukin banget betapa kentalnya unsur budaya dan keakraban dalam rutinitas hobi akhir pekan mereka. Nah, begitu semua proses masak-memasak yang seru tadi beres, tibalah saatnya menikmati mahakarya kuliner tersebut. Aroma nasi liwet yang baru matang dipadukan sama ikan bakar yang gurih, dan pastinya sambal pedas khas yang nendang banget. Di momen inilah seluruh rasa lelah, rasa kesel gara-gara ban bocor, atau debu yang masuk paru-paru tadi langsung lenyap seketika. Mereka duduk bareng, menyantap makanan, dan benar-benar menyatu dalam kebersamaan yang hangat dan sempurna. Rute pulang mereka nyajiin sebuah transisi yang cukup menarik. Mereka perlahan-lahan keluar dari alam liar sepenuhnya, menuruni single track yang menembus perkebunan milik warga lokal,
terus perlahan masuk menyusuri jalan-jalan sempit di gang perumahan penduduk setempat. Kayak ada transisi dari sunyinya alam pegunungan, pelan-pelan kembali ke hiruk-pikuk kehidupan warga. Sampai akhirnya ban sepeda mereka balik lagi menyentuh aspal jalan raya. Perjalanan panjang ini akhirnya usai dengan selamat. Sebagai penutup dari petualangan ini, komunitas B2L Sukabumi ini berangkum seluruh etos mereka dalam sebuah kalimat berbahasa Sunda yang menurut saya indah banget. Goes mah ira Hawaii, kamana wae, jeung saha wae, ari bisa, ari daek, ari aya sapedahna. Yang pada intinya berarti gini, bersepeda itu bisa kapan aja, kemana aja, dan dengan siapa aja. Asalkan ada kemampuan, ada kemauan, dan ya pastinya ada sepedanya dong. Jadi ini tuh bukan tentang harus punya peralatan paling mahal atau berambisi menaklukkan rute yang paling berbahaya. Ini murni soal kemauan buat pergi keluar, bersenang-senang, dan membangun koneksi satu sama lain. Kisah dari teman-teman komunitas sepeda B2L ini ngingetin kita kalau seringkali perjalanan yang penuh rintangan justru bakal nyiptain kenangan yang paling nempel di kepala. Apalagi kalau dibagikan bareng orang-orang yang tepat. Coba deh kalian renungkan itu sejenak. Oke, makasih banyak udah gabung di ulasan kita kali ini. Teruslah belajar hal baru dan sampai jumpa lagi.